Baik, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat kreatif di bidangnya. Baik, kita sambut. Ini dia Kak Bunga. Baik, Kak Bunga, silakan perkenalkan diri. Baik, sebenarnya terima kasih ya Kak udah mengundang aku ke sini. Kenalin, nama aku Bunga Salsabila Lubis. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 7. Ya. Boleh dong di-share ke teman-teman kesibukan Kak Bunga kesehariannya itu apa ya? Baik, kesibukan aku suka nge-vlog tentang keseharian aku dimanapun aku berada. Karena kayak seru aja biar mereka tuh followers TikTok aku, terus IG itu biar bisa ngeliat apa sih keseharian Bunga gitu. Jadi tujuan Kak Bunga untuk nge-vlog itu apa gitu? Sebenarnya tujuannya itu kayak buat apa ya? Banyak sih maksud dan tujuannya itu. Seperti kayak misalnya nih, aku nge-vlog nih, misalnya aku lagi di cafe nih, di mall gitu kan. Terus ada yang mau aku beli di suatu toko makeup, tapi yang menurut orang toko itu tuh kayak wah namanya besar banget tuh, mungkin mereka bilang harganya mahal, tapi yang mereka bayangkan nggak semahal itu. Makanya aku tuh nge-vlog kayak gitu biar mereka tahu ternyata di toko ini harganya nggak semahal itu loh. Bukan hanya hiburan, tapi juga ada edukasi gitu ya. Ngomongin vlog keseharian yaitu kreatif. Menurut Kak Bunga itu apa sih kreatif? Menurut Kak Bunga menurut aku kreativitas itu adalah suatu ide yang muncul dari diri kita sendiri. Terus pokoknya apapun yang kita timbulkan hal-hal baru, apa yang bisa kita buat tentang hal baru, itulah kreativitas. Karena kreativitas itu adalah ide. Iya. Menurut kakak ya, kreativitas itu bisa untuk ke semua orang atau cuma untuk yang berbakat aja? Namanya kan orang kreatif itu hanya untuk yang berbakat. Menurut Kak Bunga, statement itu benar apa salah ya? Salah, karena kreativitas itu semua orang bisa. Karena setiap manusia itu kan mungkin punya pikiran ya, punya ide-ide yang baru untuk yang mereka lakukan. Cuman mereka tuh malas gitu nah. Bukan berarti harus orang yang berbakat, enggak. Gitu. Terus kata orang kan katanya susah untuk menemukan kreativitas di dalam diri. Jadi kalau Kak Bunga sendiri itu gimana caranya untuk menemukan kreativitas dari diri Kak Bunga? Cara menggalinya lah gitu. Sebenarnya kalau aku enggak terlalu mikirin banget ya hal-hal yang kayak gitu. Gimana cara nemuinnya? Yang ada di depan mata aku aja, kayak aku ngeliat setiap orang, ataupun aku lagi scroll TikTok nih, aku lihat nih banyak nih yang bikin nge-vlog. Nah aku juga, mereka bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Jadi inspirasi itu datangnya dari mana aja gitu. Iya. Ngomongin konten-konten yang sering kakak buat, itu bagaimana respon lingkungan teman-teman kakak melihat kakak bikin konten gitu, bikin vlog gitu? Responnya sih cukup baik ya, positif semua, karena kayak teman-temannya pada nyuruh, Bunga kapan nih bikin vlog lagi, kayak nungguin gitu. Tapi aku nggak tahu ya, karena di setiap followers TikTok kan kita nggak tahu nih ada yang fake atau yang real gitu kan. Kadang ada akun fake demi banget untuk ngeliatin aktivitas aku sampai bikin akun fake. Nah itu nggak tahu, mungkin respon dia kayak apa sih, alay gitu. Tapi nggak usah ditanggapin karena itu nggak terlalu buat aku jatuh juga, karena kritik orang itu makin buat kita untuk bangun gitu. Benar. Kritik orang itu bikin bangun. Ini ya, bagaimana menghadapi hambatan. Hambatannya itu hambatan dalam kreativitas. Seperti kalau misalnya bangun tidur nih, kakak bangun tidur terus nggak ada inspirasinya. Itu bagaimana cara menemukan inspirasi yang kreatif gitu? Kayaknya wajar aja ya Kak, karena kan kita baru bangun tidur kali ya. Mungkin kalau untuk aku mungkin kayak ngebalikin mood aku gitu ya. Karena aku suka kayak nongkrong, jadi aku tuh ya udah palingan aku siap-siap dan cantik terus aku ke kafe, terus dari situ mungkin kita tahu nih idenya, karena kita kan lagi suatu mall tuh gitu. Kayaknya bagus nih kesini. Ada kan ide baru. Jadi cara kakak menaikin mood atau mencari inspirasi itu dengan cara dandan cantik dan jalan-jalan. Benar. Terus tadi kan kita lagi ngomongin kreativitas sejati yang kakak bicarain. Terus menurut kakak nih, apa perbedaan antara kreatif sejati dengan sekedar orang-orang itu ikut tren aja? Baik, kalau kreativitas sejati itu
mereka yang inspirasi kita gitu. Mereka emang dari dirinya untuk menginspirasi orang, tapi kalau misalnya yang ikut tren, mereka lah yang ngambil inspirasi dari kita yang nebarin itu gitu. Jadi kakak di posisi di mana nih sekarang? Sebenarnya tuh masih kayak aku bisa jadi kreativitas sejati, bisa jadi yang ngikutin tren karena kan kita juga FOMO gitu kan. Ya kan kayak misalnya orang ada konten bikin ini nih, aku ikutan juga gitu. Kadang aku inspirasi, kadang aku juga ngambil inspirasi orang. Di konten itu kan nggak semuanya berhasil, jadi ada kegagalannya. Jadi kegagalannya itu kan sering diomong apa namanya itu hal yang negatif. Jadi menurut kakak itu kegagalan itu negatif atau positif sih sebenarnya? Oh ya, baik lagi ke kita ya, ke individu masing-masing. Sebenarnya salah kalau misalnya kegagalan itu adalah negatif. Kegagalan itu awal dari keberhasilan. Karena apa? Karena kita kalau untuk menuju keberhasilan, pasti kita lihat nih, kemarin kita gagalnya di mana sih? Nah, dari kegagalan itu kita buat ke depannya, kita jangan kayak gini lagi nih untuk menuju keberhasilan, gitu. Boleh dong Kak Bunga kasih tips ke teman-teman kita yang sedang nonton bagaimana cara untuk kita percaya diri bikin vlog konten-konten yang lebih kreatif di depan orang banyak. Oke, kalau tips dari aku sebenarnya itu gimana ya jelasinnya? Karena aku juga orangnya suka berbaur dengan orang ramai. Karena aku bukan yang introvert gimana gitu. Jadi santai aja sih, kayak ya udah enjoy, nikmatin. Karena nggak semua orang itu mikirin kita lagi ngapain, karena di dalam kondisi ramai pun kita, orang lain juga punya kesibukannya. Jadi nggak ada yang peduli lu mau ngapain, ya terserah lu. Gua gini ya terserah gua gitu. Jadi kayak ya udah santai aja, yang tidak mengganggu orang benar. Baik, itulah podcast kita pada hari ini. Terima kasih ya Kak Bunga sudah mampir ke podcast kami ini untuk berbagi pengalaman, tips-tips percaya diri dan ide kreatif. Baik teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Jangan lupa follow TikTok kami. Terima kasih. Bye.